Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kepercayaan. Mencari kepercayaan itu sulit, tetapi menghancurkan kepercayaan itu mudah. Tentunya dengan apa? Dengan hal-hal yang menyimpang. Misalkan saya ini berpenampilan yang bagus, bersih, berjubah dan lain sebagainya, bahkan juga pokoknya wah lah gitu loh. Tetapi ternyata ada hal-hal lain yang di otak saya, di misi saya itu mau apa? Mau merubah jalur sejarah. Yang dimana jalur sejarah itu soal konfirmasi data dan lain sebagainya perlu dipertanyakan. Harusnya kita nggak sembarangan. Dan ada juga tokoh yang bisa dibilang dulu sangat masyhur namanya. Tapi saya kira masyhurnya ini ya tidak jauh dari polesan media kok. Karena saya udah berkali-kali diajak orang, bahkan orang yang dulu itu kena kasus apa ya? Soal UAS saat di Bali itu. Dia tuh ada dulu mengajak saya ketemu dengan orang ini gitu loh. Ke Pekalongan. Nggak tahu kenapa saya nggak mau. Padahal uang ada, semua tuh ada lengkap. Tapi saya nggak mau. Kesempatan waktu juga ada, tapi saya nggak mau. Berkali-kali berusaha ke sana juga pasti tidak jadi. Jawabannya ternyata. Mungkin dulu dengan sekarang beda. Wali itu mudah juga diambil kewaliannya kok. Jika menyimpang. Jika salah apalagi tidak jujur. Tidak semua tuh kalau kita melihat orang itu kelihatan wah gitu. Kalau dia itu benar selamanya tidak. Pasti ada godaan tersendiri. Itu tadi jawabannya, saya nggak tahu kenapa nggak pernah mau. Saya siapa sih gitu loh. Bahkan ada juga orang yang mau ke sana. Dia ini bisa dibilang orang yang mengalami berbagai macam hal lah. Dalam artian dia ini jebolan suatu pondok yang besar. Dia pernah nggak tahu kenapa dari mana dia datang ke tempat saya. Dia katanya mau mengenal Tuhan. Nggak tahu kenapa dia tuh datang ke rumah saya gitu loh. Lalu saya beri petunjuk, coba ke sini. Dia nggak mau. Wah, nggak mau nih, tempatnya orang-orang kaya. Apa pernah ke situ? Jawabannya pernah tapi nggak jadi. Karena apa? Karena dia mau melihat sesuatu gitu loh. Ya ternyata kan emang benar. Ya ke sana banyak pejabat orang-orang kaya. Dan juga dia mau saya tunjukin ke pondok yang ini gitu. Jawabannya apa? Enggak lah gitu. Saya di sana bisa habis banyak. Karena saya pernah sebentar sana udah habis banyak. Jutaan. Lalu sampean kesini ngapain? Saya bilang gitu. Dia ngobrol-ngobrol begini sambil mencari Tuhan. Katanya seperti itu. Dan dia ini pernah ke luar negeri. Ke luar negeri dipulangkan. Artinya gila. Tapi dia nggak gila. Jadi pengalaman dia itu tuh bisa kemana-mana gitu loh. Jadi dia meracau sendiri. Sesungguhnya dalam peracuan dia itu dia melihat sesuatu. Dia ngobrol dengan daun dan lain sebagainya. Makanya orang lihatnya itu gila. Bahkan dia tuh ditaruh di rumah sakit jiwa. Dokternya yang paling utama, yang paling tua di situ tuh sampean bicara dengan dia, kamu tuh nggak gila. Kamu tidak gila. Pulang saja nggak apa-apa. Ya pulang bener emang nggak gila. Tetapi saat kumat semacam itu ya seperti orang gila. Itu salah satu orang yang dulu sempat datang ngobrol dengan saya. Lalu beberapa orang lagi masih petunjuk, kita main ke sana yuk, silaturahmi atau apalah gitu. Tetap saya enggak gitu. Nah, ternyata jawabannya apa? Mungkin dulu saya nganggapnya dia seperti orang yang ginilah gitu loh. Tetapi memang bukti kewalian seorang itu bisa dicabut itu. Bisa. Makanya jika ada orang yang menyimpangkan sejarah apalagi memalsu makam, walaupun saat itu mungkin dia tuh waliullah, seketika itu bisa dicabut sisi kewaliannya. Lalu bagaimana sekarang? Ya orang itu kan banyak jenis, ada yang menutupi, ada yang tetap berusaha seperti dulu lagi. Tetapi kalau kita melihat tingkah lakunya, yang itu memang juga tidak bisa dilihat secara gamblang, karena memang kalau di luar penampilannya stylenya begitu, tapi banyak hal misalnya soal makam palsu. Soal makam palsu, hal-hal orang mencari makam wali banyak, udah ada. Bahkan ini teman Nabi itu udah ada. Dulu mungkin benar, tetapi setelah bukti-bukti data otentik ternyata menyimpang. Dan makam-makam itu dulu ternyata, dan makam-makam yang sekarang yang ketahuan itu ternyata
tidak terbukti bahwa itu di dalamnya ada mayat, di dalamnya itu emang makanya si ini ternyata tidak. Nah, itu mungkin betul loh, kewaliannya sudah tercabut. Tetapi masih itu jalan programnya, berarti dia punya misi. Dan misinya itu loh yang membuat memporak-porandakan kewaliannya dia. Pasti berhubungan dengan dunia kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dibilang ucapan dari Kiai Marzuki yang seperti itu sudah tidak bisa dipercaya. Sudah tidak bisa dipercaya. Hanya orang-orang yang belum dapat pencerahan yang masih percaya. Kalau misalkan wali sedemikian itu tuh dimaklumi, ya nggak wali. Semua orang bisa jadi wali. Memang bisa, tapi semua orang bisa dengan mudah mengaku saya ini seperti ini, lalu berpose seperti ini, lalu stempel dibantu oleh media jadi wali. Ini dia. Bisa dibilang apa ya, cuilan dari Kiai Marzuki Mustamar. Nah, kalau tentang ayat kursi duburo kuli sholatin, kau maknai ba'da sholat. Kenapa tentang doa ini duburo kuli sholatin kok kau maknai sebelum salam, tidak setelah sholat? Ente sih gak konsisten, ya. Pokoknya aja melawan NU lek soal ilmu ya. Tambah ruwet teman. Gelem manut wis manut alhamdulillah. Ora gelem manut ya meneng wae wis. Para perawi-perawinya orang-orang yang siqah. Orang-orang yang memang bisa dipercaya, kredibel. Kredibel itu karena dua faktor minimal. Karena kapasiti dan karena track record. Rekam jejaknya nggak punya cacat moral. Ninggal sholat nggak pernah, kemungkar-mungkar nggak pernah, ngelakoni dosa-dosa gede nggak pernah, ngapusi serambut pun nggak pernah, khianat sekalipun nggak pernah, cacat moral nggak pernah. Itu namanya rekam jejak, ya, adil, soleh, plus kapasiti. Hafalannya kuat, apalagi punya catatan, punya bukti saksi dari orang lain, nggak gampang pelupa, nggak gampang salah paham, nggak dangling. Itu namanya kapasiti, dobit, gabungan dari kapasitas dan kredibilitas. Namanya siqah. Orang itu jadinya bisa dipercaya. Super amanah, super jujur, tapi lalian. Ya bahaya lek mau percaya hadise. Kadung ngotot dilakoni lek tibake salah paham. Tibake lali. Kuat hafalannya, dobit, kapasitas luar biasa. Tapi ora amanah, wani ngapusi. Nah, kadung mau yakini tenanan tibake ya tak apusi. Kan bahaya. Nggak bisa dijamin apa yang dia sampaikan itu bagian dari ajaran Islam. Dahulu ada dosen-dosen Muhammadiyah Unmu berkunjung ke RSJ Lawang, rumah sakit jiwa. Terus berkunjung bela-bela sholat asar, adzan juga RSJ itu. Ono salah siji sing ngimami. Namanya dosen-dosen itu ikut makmum saja. Suwe gak ruku-ruku. Bareng suwe gak ruku-ruku terus madhep nang mburi ye tak apusi. Lalu orang yang ada banyak bukti bahwa orang itu atau kelompok itu ngapusi, bikin makam-makam palsu, bikin sejarah palsu, ya orang itu haram dipercaya dalam fatwa agama. Kalaupun hanya karena sesama muslim kita saling menghormati, ya iyalah. Tapi tentang ini halal apa haram,
kayak begini sah apa, makruh apa enggak sah, soal agama. Jangan percayakan pada mereka yang ketahuan pernah, bukan hanya pernah, berkali-kali ngapusi, berbohong. Jadi orang berbohong itu enggak boleh dipercaya dalam hal agama. Salah. Apalagi orang sudah banyak mengunggah tentang pemalsuan makam, yang bersangkutan atau kelompok yang bersangkutan enggak mau memberikan penjelasan, klarifikasi. Jangan salahkan umat kalau jadi anggapan liar, terus tetap saja mencurigai orang tertentu. Salah dia sendiri, kenapa enggak segera memberi klarifikasi? Kalau memang iya, ayo depan, ya lek-lekan, terang-terangan, iya apa tidak? Apa? Warijaluhu mautsuqun, para perawi-perawinya orang-orang yang siqah, memang bisa dipercaya. Siqah itu gabungan dari dhabit dan saleh, adil. Secara moral rekam jejaknya oke banget. Secara kapasiti memang cerdas banget ya. Gak gampang salah paham, gak lalian.